Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Emnur Aminuddin, dalam mata kuliah Dasar Pemrograman Java. Di minggu ini, di mata kuliah Dasar Pemrograman Java, kita akan mempelajari tentang percabangan pada Java. Jadi kita akan pelajari teorinya dulu untuk hari ini, kemudian kita akan praktekkan besok ketika jadwal praktikum. Langsung saja kita mulai. Jadi apa sih percabangan itu? Jadi percabangan itu adalah salah satu jenis perintah dalam Java yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. Ya, jadi kondisi nanti bisa 1, 2, atau mungkin lebih dari 2, atau mungkin ada kondisi-kondisi khusus. Nah, intinya dengan perintah percabangan ini program akan menjalankan perintah sesuai beberapa kondisi yang sudah ditentukan. Jadi nggak semua kode program itu akan dijalankan, ada pembatasannya tergantung kondisi. Jadi kata kuncinya di sini adalah kondisi, ya. Jadi jenis-jenis percabangan pada Java ada 5. Percabangan if 1 opsi, percabangan if 2 opsi, percabangan if lebih dari 2 opsi, terus ada if di dalam if atau percabangan di dalam percabangan, atau istilah kerennya nested if, dan terakhir ada percabangan switch. Jadi ada 5 percabangan ini yang perlu kalian ketahui. Ya, tapi untuk praktiknya paling banyak digunakan adalah percabangan if, baik yang 1 opsi sampai nested if-nya. Kalau switch emang agak jarang dipakai, pada kondisi-kondisi tertentu saja. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama adalah percabangan if 1 opsi. Jadi digunakan jika suatu kondisi harus terpenuhi sebelum kode dijalankan. Jika tidak, maka kode akan di-ignore atau ditinggalkan. Jadi nggak dijalankan. Jadi kalau digambarkan flowchartnya seperti ini. Jadi dari start kode program dulu, kemudian masuk ke percabangan. Nah, ini ada kondisinya apa. Kalau kondisinya false, kode yang di dalam percabangan itu tidak akan dijalankan, di skip, di ignore. Tapi jika true, maka kode di dalam percabangannya akan dijalankan. Nah, ini opsi 1. Jadi 1 opsi maksudnya. Jadi cuma 1 doang isinya. Cuma 1 doang pilihannya. Kalau emang kondisinya nggak terpenuhi untuk melakukan pilihan itu, ya udah ditinggalkan. Seperti sunnah Rasulullah lah. Jadi kalau ada hal yang meragukan, ditinggalkan. Jadi dijalankan atau ditinggalkan. Seperti itu. Jadi itu untuk percabangan if 1 opsi. Sintaksnya seperti ini, simple. Jadi if dalam kurung kondisinya apa? Dan ini nanti bisa jadi 1 kondisi atau mungkin ada banyak kondisi. Baru di dalam kurung kurawa ada kode yang dijalankan jika kondisinya true. Jadi simple. Kemudian ada percabangan if 2 opsi. Digunakan jika ada 2 opsi yang akan dijalankan. Ada opsi true dan ada opsi false. Contoh penggunaannya seperti pengecekan login. Ya, jadi kalau loginnya berhasil, diarahkan kemana, jika gagal maka akan muncul pesan error, misalkan seperti itu. Terus pengecekan email pada registrasi, itu juga bisa percabangan 2 opsi. Kalau digambarkan, dijelaskan lewat flowchart seperti ini. Jadi ada kondisi. Ketika masuk percabangan itu ada kondisi, dicek kondisinya ini jika true, maka kode yang ada di dalam kondisi true
itu akan dijalankan. Nah, jadi kode di dalam if-nya itu akan dijalankan. Tapi jika false, yang dijalankan adalah kode di dalam else-nya. Jadi nanti di sini ada dua, ada if dan ada else. Ya, jadi berbeda dengan satu opsi tadi ya. Kalau satu opsi tadi kan kalau true ya udah dijalankan if-nya, tapi kalau false ditinggalkan. Nggak ada opsi else-nya, nggak ada opsi kedua, nggak ada rencana kedua, atau nggak ada rencana default-nya. Nah, baru setelah dijalankan antara kode if atau kode else-nya, baru kode selanjutnya setelah if, setelah kurung kurawa if-nya nanti. Oke, jadi itu kalau digambarkan lewat flowchart, dan saya yakin kalian udah pernah mempelajari ini. Ya, di algoritma pemrograman itu kalian pasti udah pernah mendapatkan ini. Jadi sintaksnya kalau di Java seperti ini. If dalam kurung kondisinya apa, kemudian pada kurung kurawa pertama itu adalah kode yang dijalankan jika kondisi bernilai true. Sekali lagi, jika kondisi bernilai true, maka kode yang dalam ini yang dijalankan. Nah, else, yang kedua, jadi if dan else itu adalah kode yang dijalankan jika kondisinya false. Jadi semua kode yang secara default dijalankan jika kondisinya false. Kondisinya tidak bisa ditemui. Ya, kondisinya tidak dapat diraih atau didapatkan. Maka yang di dalam else ini yang dijalankan. Jadi sintaksnya ada if dalam kurung kondisi, buka tutup kurung kurawa, dalamnya ada kondisi yang kode yang dijalankan jika true, kemudian ada else. Dalam kurung kurawa else-nya kode yang dijalankan jika kondisi false. Kemudian percabangan lebih dari dua opsi digunakan jika ada minimal dua opsi true. Jadi minimal dua opsi true. Kalau cuma dua opsi kan tadi satu opsi true. Tapi kalau lebih dari dua opsi itu minimal ada dua opsi true yang akan dijalankan dan satu opsi jika semua opsi lain itu bernilai false. Ya, jadi kan dua opsi true nih. Menjalankan apa? Jika misal satu opsi true, menjalankan ada opsi apa? Mungkin kalau kondisi yang pertama false, nanti ada opsi true yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau semuanya itu false, maka opsi terakhir yang dijalankan. Nanti tetap menggunakan else. Terdapat prioritas opsi yang dijalankan. Jadi kalau kata lainnya di Java itu namanya ladder if, tangga. Ya. Jadi ada prioritasnya, tangga paling atas dulu, baru selanjutnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai terakhir yang else-nya kalau semuanya false. Jadi ladder if kata lainnya. Jadi bentuknya seperti tangga. Jadi opsi akan dicek dari kode baris yang paling atas. Contoh penggunaannya pengecekan konversi nilai. Jadi yang paling atas, apakah nilainya dia lebih dari 80? Apakah lebih dari 80? Kalau iya maka A. Jika tidak, dicek lagi apakah lebih dari 60? Jika iya maka B. Tapi kalau masih belum, apakah nilainya lebih dari 40? Jika iya maka C. Tapi kalau masih false juga, masih belum ketemu, dicek lagi terakhir. Jika nilai lebih dari 20, maka nilainya D. Tapi jika ternyata nilainya di bawah 20, artinya nggak ketemu nilainya lebih dari 20, maka ada opsi terakhir. Jika semua yang lain false, nilainya E. Seperti itu. Itu contoh penggunaannya. Kalau digambarkan seperti ini lewat flowchart. Jadi masuk percabangan ada kondisi satu dulu. Ya, opsi true yang pertama nih. Kalau true, maka ada yang dijalankan statement satunya. Kalau false, dicek lagi opsi true yang kedua. Nah, jika true dijalankan, kalau enggak, dicek lagi yang ketiga dan seterusnya.
ya, sampai dia nemuin true. Tapi kalau emang semuanya nggak ada yang true, maka yang dijalankan adalah statement else-nya terakhir. Jadi tidak ada pengecekan kondisi di sini. Yang penting semuanya false saja, semuanya salah, akan dijalankan. Tapi jika ada salah satu yang true, maka nggak akan dijalankan. Jadi sintaksnya seperti ini, ya. Ya. Jadi jadi kalau yang tadi kan if dan else saja langsung. Kalau percabangan lebih dari dua opsi, if kondisi A, ya, atau kalau di flowchart tadi condition 1, kondisi A, kemudian di dalamnya ada kurung kurawai kode jika kondisi A-nya true. Tapi kalau masih false, dicek lagi, pakai else spasi if kondisi ke B. Kalau B-nya true, maka di dalam kurung kurawa kondisi B ini dijalankan. Else if kondisi B ini dijalankan. Tapi jika masih false, dicek lagi ada else if lain atau enggak. Kalau emang udah habis, semuanya udah nilainya false, maka terakhir pakai else. Ya, kalau else udah nggak ada pengecekan kondisi lagi. Ya udah, kalau semuanya false, else aja yang lain. Gitu. Opsi defaultnya, kode yang dijalankan jika semua kondisinya false. Oke, else. Jadi ada if, else spasi if, terus terakhir ada else. Nah, kalau if ada kondisinya, else spasi if ada kondisinya. Kalau else kosong, tidak ada kondisinya. Kemudian percabangan dalam percabangan atau nested if, ya. Jadi ini digunakan untuk if jika di dalamnya terdapat kondisi lagi. Jadi dalam percabangan ada kondisi lagi untuk apa yang harus dicek lagi atau percabangan lain lagi. Nah, itu bisa disebut nested if. Jadi ada percabangan di dalam percabangan. Ada kondisi yang harus dicek lagi di dalam sebuah percabangan. Antara jenis percabangan bisa saling digabungkan. Contohnya penggunaan hak akses halaman setelah pengecekan level user. Misalnya kita ada beberapa halaman, ada beberapa form gitu. Nah, ternyata setelah pertama kan harus login dulu nih. Misal aplikasinya harus login dulu. Nah, dia sebagai admin dicek setiap halamannya. Jika dia adalah admin, maka berhak mengakses halaman ini. Jika tidak, maka kembali ke form login gitu misalkan. Tapi dicek lagi, jika dia admin berhak, tapi apakah dia berhak mengakses halaman ini? Dicek lagi. Jadi ada kondisi di dalam percabangan barusan. Jadi ada kondisi, jadi pertama dicek dulu apakah dia admin, kemudian dicek lagi apakah dia berhak mengakses halaman ini. Jadi ada dua kali pengecekan. Seperti itu. Itu contoh percabangan dalam percabangan. Karena kan biasanya nggak semua admin itu hak akses halamannya sama. Nah, itu bisa dicek menggunakan percabangan ini. Nested if. Gitu ya. Kalau sintaksnya seperti ini, contohnya ya. Ini contohnya aja. Jadi sintaksnya sama seperti sintaks ketiga if sebelumnya, tapi bisa dipadu-padankan atau digabung-gabungkan. Ini contoh aja. Jadi if ada kondisi utamanya, terus di dalam if kondisi utama ada if kondisi nested. Ya, jadi kalau kondisi utamanya true, maka dicek lagi kondisi nestednya true atau enggak. Kalau true, maka kode ini yang dijalankan. Tapi jika false, kodenya enggak dijalankan. Yang dijalankan cuma ini. Intinya kalau kondisi utamanya true, maka semua ini dijalankan. Tapi jika ada if, berarti dicek lagi. Kalau true, baru yang di dalam kurung kurawa if-nya dijalankan. Gitu terus. Jadi ada if dalam if dalam if dalam if dalam if, itu bisa, boleh. Tapi bingung nanti baca kodenya ya.
baru kemudian ada else. Jadi kan menggabungkan ada 2 opsi dan 1 opsi. Nah, ini contoh lain lagi. Jadi ada if kondisi utama, di dalamnya ada if kondisi nested A. Terus kemudian di dalam else juga ada if kondisi nested B. Jadi bisa dibuat pengecekan seperti itu. Kemudian percabangan terakhir ada yang namanya percabangan switch. Ada yang namanya percabangan switch. Ya, jadi digunakan untuk pengecekan value satu variabel. Jadi untuk pengecekan nilai suatu variabel. Ya, jadi bukan pakai kondisi nih. Tapi yang dicek adalah nilainya. Atribut dari suatu variabel. Jadi konsepnya sebenarnya sama seperti if lebih dari 2 opsi. Sama. Jadi kalau emang nggak bisa make switch, ya udah make if lebih dari 2 opsi saja. Sama aja kok cara kerjanya. Cuma beda di sintaks. Dan switch itu lebih simpel karena emang langsung nyocokin nama variabelnya apa. Terus di dalam siap pencocokan itu ada yang namanya case. Case itu harus bersifat unik. Jika tidak, akan ada compile error. Jadi nggak bisa di-compile programnya. Nah, jadi dalam masing-masing case atau nilai yang diuji itu harus nilainya unik case-nya. Ya, jadi kalau digambarkan di flowchart seperti ini. Jadi masuk dulu ke pengecekan expression. Nah, jadi nilai variabelnya berapa? Dicek case 1, jika nilai variabelnya sesuai dengan case 1, maka yang dijalankan adalah statement 1. Kemudian ada break-nya. Nah, itu penting ini, ada break-nya. Nah, ini penting kalau di Java ada break. Kemudian kalau emang case satunya nilai dari si variabel yang di switch ini bukan case 1, dicek lagi apakah sesuai case 2. Jika sesuai, maka jalankan segmen 2 kemudian break. Kalau belum sesuai, dicek lagi sampai sesuai case-nya. Jadi ada mungkin switch data nilai gitu. Case nilainya 100. Case 2 nilainya 70. Case 2 70, case 1 100, case 3 80 gitu. Jadi kalau nilainya 75 itu nggak bakal ketemu. Harus pas. Nilainya 70, 80, 100 gitu. Nggak bisa pakai kondisi. Karena emang buat nyocokin nilai variabel aja. Jadi kalau semuanya nggak ketemu, yang dijalankan adalah default-nya. Atau kalau di if itu else-nya. Jadi default, terus statement-nya apa, kalau default itu apa yang dijalankan, kemudian terakhir di break. Seperti itu. Jadi kira-kira gitu untuk switch. Intinya kalau switch itu untuk mengecekkan nilai dari satu variabel. Ya, jadi nggak bisa pakai kondisi. Kemudian sintaksnya untuk switch case seperti ini. Jadi switch, terus variabel yang dicek itu variabelnya apa. Kemudian case nilai A. Nah, kode yang dijalankan jika variabel bernilai A. Break. Jangan lupa breaknya nih. Case nilai B. Kode yang dijalankan jika variabel bernilai B. Sorry, ini typo ya. Bernilai B. Dan break. Case N. Kode yang dijalankan jika variabel bernilai N. Dan seterusnya ya. Intinya dicek sampai case-nya true, benar, sesuai dengan nilai variabel. Tapi kalau emang nggak ketemu sesuai nilai, maka defaultnya adalah yang terakhir. Jadi kode dijalankan jika semua case tidak ada yang sama dengan nilai variabel yang dicek.
makanya kan dijalankan coding di dalam default. Jadi di sini tidak ada pengecekan dia nilainya berapa, enggak. Default itu langsung aja. Kemudian tidak ada percabangan jika tidak ada operator perbandingan. Ya, jadi operator perbandingan ini digunakan pada kondisi percabangan untuk perbandingan nilai variabel dengan nilai statis atau variabel lainnya. Nilai statis itu maksudnya 10, 20, 30, 35 gitu. Udah ada penentuannya, bukan persentase gitu. Itu nilai statis. Bukan persentase atau nilai variabel lain atau konstanta gitu. Statis. Nah, jadi operator itu seperti ini. Jadi ada equal to sama dengan dua kali ya sama dengannya. Kemudian tidak sama dengan, not equal. Tidak sama dengan itu pakai tanda pentung. Ya. Jadi contohnya ini variabel sama dengan variabel apa? Equal. Tapi kalau tidak sama dengan pakai tanda pentung sama dengan. Kemudian greater than, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang kalian perhatikan adalah sama dengannya itu ada di akhir. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, sama dengan, sama dengan. Itu terakhir ya. Pentung sama dengan. Jadi jangan kebalik nanti. Sama dengan pentung apa sama dengan lebih dari gitu. Salah nanti. Sama dengan itu harus di akhirnya. Kemudian operator logika. Nah, jadi digunakan pada kondisi percabangan biasanya jika lebih dari satu perbandingan menggunakan tanda kurung untuk tiap logika. Nah, perbandingan ini digunakan untuk apa? Perbandingan lagi, logika ini digunakan untuk membandingkan operator perbandingan. Nah, jadi kalau lebih dari satu perbandingan itu pakai operator logika. Jadi kalau lebih dari satu itu nanti pakai tanda kurung untuk tiap logikanya. Biasanya seperti ini. Jadi seperti ini kan satu logikal nih pakai tanda kurung. Nah, ini satu logikal pakai tanda kurung gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau nggak make juga nggak apa-apa, kecuali digabungkan n sama or gitu. Jadi harus didahulukan or-nya dulu baru kemudian n-nya, atau n-nya dulu baru or-nya gitu. Tapi biasanya untuk amannya itu lebih dari satu make kurung kurawa. Intinya kalau ada operator logika kurung kurawa, operator logika kurung kurawa, bagusnya gitu. Oke, untuk operator logika itu cuma ada 3 ya. Ada and, or, dan not. And itu pakai tanda dan 2 kali. Ya, jadi and itu nilainya true jika 2 perbandingan itu nilainya true. Oke, jadi and itu semuanya harus true. Kalau or, minimal perbandingannya itu minimal harus ada satu yang true. Minimal. Jadi kalau cuma perbandingan satu yang true, maka dia nilainya tetap true. Jika perbandingan 2 yang true, maka nilainya juga tetap true. Beda dengan n, itu harus dua-duanya. Jika satu false, satu true, maka false semuanya, nggak bisa jalan. Jadi mau mau gimana pun kondisinya, jadi hilang kata saya nih. Mau gimana pun kondisinya, jika dua-duanya true, kalau make n yaitu make ada jadi true. Kalau jika semuanya true, maksudnya jika mau lebih dari satu kondisi, jika semuanya true, maka semuanya true. Jadi ada perbandingan 1n, perbandingan 2n, perbandingan 3n, itu semuanya true, maka semuanya resultnya true. Jika make or,
perbandingan satunya true, perbandingan duanya true, perbandingan tiganya false, maka hasilnya tetap true. Minimal satu aja yang true. Gitu ya. Kemudian terakhir logical not. Tidak. Berarti kebalikannya. Jadi kalau perbandingannya false, maka nilainya hasilnya true. Kalau perbandingannya nilainya true, maka hasilnya false. Kebalikannya. Not. Jadi itu yang perlu diperhatikan, ada and, or, dan not. Kalau and, sekali lagi semuanya itu harus true. Kalau or, salah satu aja yang true. Kalau not, itu kebalikannya. Itu untuk operator logika di Java. Syukron, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf jika penjelasannya panjang lebar gitu, bulat gitu. Nah, terus jadi agak susah memahaminya. Jadi saya bukan manusia sempurna ya, apalagi ini recordingnya tengah malam, jadi kadang-kadang agak bengong juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, bisa kontak lewat grup WA atau kontak WA pribadi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.